Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di antara rukun puasa adalah niat. Secara bahasa, niat berarti al-qasdu, kesengajaan atau keinginan. Secara istilah, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili mendefinisikan niat i'tiqadul qalb fi'la syai'in wa 'azamahu 'alaih. Keyakinan dan tekad hati untuk melakukan suatu perbuatan. Maka ketika kita berbicara niat puasa, berarti tekad hati atau keinginan hati untuk melakukan puasa. Maka oleh sebab itu, dilihat dari definisi ini, sesungguhnya niat itu adalah pekerjaan hati. Adapun yang diajarkan kepada kita selama ini, ucapan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan dan seterusnya, itu hanyalah lafaz niat. Apakah itu suatu kewajiban? Jumhur ulama berpendapat melafazkan niat hukumnya sunnah. Bahkan Malikiyah berpendapat sebaiknya tidak dilafazkan karena memang tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka inti dalam niat itu sebenarnya adalah di hati. Ketika kita sudah ingin atau memiliki tekad, memiliki kemauan untuk melakukan suatu perbuatan karena Allah, maka sesungguhnya itu sudah termasuk kepada niat. Dalam hal berpuasa, ada beberapa syarat yang dijelaskan oleh para ulama untuk sahnya sebuah niat. Pertama, tabyitun niyah. Bahwa niat puasa itu harus dilakukan pada malam hari. Mulai dari waktu maghrib sampai sesaat sebelum masuknya waktu subuh. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man lam yabitis siyam qabla tulu'il fajr, fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat pada malam hari untuk berpuasa sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Artinya, tidak sah puasa yang kita lakukan kalau niat belum kita lakukan sebelum terbitnya fajar. Berbeda halnya dengan niat puasa sunnah. Ulama membolehkan ketika itu melewati dari waktu fajar. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari Rasulullah pulang ke rumah, kata Aisyah, dan bertanya kepada Aisyah, "Hal 'indakum min ghidha?" Apakah kamu punya makanan? Lalu Aisyah menjawab, "La, kita tidak punya makanan." Maka kata Rasulullah SAW, "Fa inni idzan asum." Kalau begitu saya puasa saja. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan untuk puasa sunat boleh dilakukan setelah terbit fajar sampai tergelincirnya matahari, dengan catatan belum makan dan minum satupun sampai dia berniat untuk melaksanakan puasa sunat. Syarat yang kedua dari niat itu adalah ta'yinun niyah. Menjelaskan objek puasa apa yang harus dilakukan. Ketika kita berniat puasa Ramadan, berarti di hati kita harus jelas bahwa kita besok puasa Ramadan. Begitu juga ketika kita besok puasa nazar, atau ketika kita besok puasa kafarat, atau puasa pengganti puasa wajib yang tertinggal. Maka menegaskan dan menjelaskan objek puasa dalam niat kita itu juga menjadi sebuah keharusan untuk sahnya sebuah niat.
Adapun untuk puasa sunat, sebagian ulama juga membolehkan tanpa harus menjelaskan. Syarat yang ketiga dari niat itu adalah antakuna jazimah, bahwa niat itu harus pasti, harus tegas, tanpa ada keraguan, tanpa ada syarat. Maka kalau seseorang berniat dengan keraguan, besok saya puasa insya Allah, atau besok kalau badan saya sehat, saya akan puasa, maka ini tidak jazim, tidak pasti. Sementara niat itu harus jazim, harus tegas, harus pasti, tidak ada unsur keraguan dan tidak ada syarat atau ta'liq dalam niat tersebut. Syarat yang keempat adalah ta'addudun niyah bi ta'addudil ayyam, bahwa niat itu harus diulang, harus diperbaharui setiap hari. Sehingga menurut jumhur ulama, niat itu harus diperbaharui setiap malam. Berbeda dengan halnya jumhur ulama, ulama Malikiyah membolehkan untuk puasa yang sifatnya berturut-turut itu dibolehkan dengan menggabungkan atau merapel niat pada hari pertama. Seperti halnya puasa Ramadan, di malam pertama Ramadan kita berniat bahwa kita akan puasa 1 bulan. Maka itu boleh menurut Malikiyah. Dengan catatan puasa itu juga tidak terputus oleh uzur di tengah jalan. Seperti bagi kaum muslimah, ketika dia berniat di hari pertama Ramadan, kemudian pada hari ke-7 dia menstruasi, lalu istirahat 1 minggu, maka setelah itu dia harus memperbaharui niatnya kembali. Namun sekali lagi, jumhur ulama selain Malikiyah mewajibkan bahwa niat itu harus diperbaharui setiap malamnya. Karena puasa dari hari ke hari itu adalah ibadah yang berbeda. Sama halnya dengan sholat, dari sholat ke sholat, niat itu harus diperbaharui. Kemudian berikutnya, syarat niat itu adalah istimrarun niyah. Harus adanya kontinuitas atau berketerusannya niat tersebut selama puasa. Artinya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tetap niat atau keinginan berpuasa itu harus terpelihara. Sehingga ketika di pertengahan puasa, di siang hari, kita berniat membatalkan puasa, maka sesungguhnya puasa kita sudah batal, meskipun kita tidak minum dan tidak makan. Kenapa? Karena niat kita sudah terputus. Sementara ulama mensyaratkan harus ada dawam atau istimrar, berkesinambungan dan berketerusan tanpa terputus dari awal, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka inilah beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam masalah niat berpuasa. Sehingga niat sebagai salah satu rukun dan yang sangat menentukan sah dan tidak sahnya puasa, bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.